Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengawasan internal beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai pembicara pertama atas nama Aditya Warman, NIM 1804368. Pembicara kedua kami atas nama Adli Muzaki, NIM 1804369. Sedangkan pembicara ketiga kami atas nama Sofi Deza Linda atas NIM 1804365. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama tentang audit program dan establishing the audit universe. Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak dilayaninya. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Karena profesi audit internal atau SPAI terdiri atas standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Lanjut untuk pembahasan slide selanjutnya. Yang pertama, standar atribut. Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Yang kedua, standar kinerja. Standar kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tidak lanjut. Standar atribut dan standar kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Yang ketiga, standar implementasi. Hanya berlaku untuk satu penugasan. Standar implementasi yang akan menerapkan di masa mendatang adalah 1. Standar implementasi untuk kegiatan asuransi, 2. Standar implementasi untuk kegiatan konsultasi, 3. Standar implementasi untuk kegiatan investigasi, dan 4. Standar implementasi untuk kontrol self assessment atau CSA. Slide selanjutnya. B. Independensi dan objektivitas. Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. 1. Independensi organisasi. Fungsi auditor internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawasan organisasi. Yang kedua, objektivitas auditor internal. Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan atau conflict of interest. Yang C, keahlian dan kecermatan profesional. 1. Keahlian. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Penanggung jawab fungsi auditor internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan sebagai atau seluruh penugasannya. Yang kedua, auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. Yang ketiga, fungsi auditor internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi, informasi, dan teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia. Selanjutnya, kecermatan profesional. Kecermatan profesional. Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional atau internal perlu mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama itu ruang lingkup penugasan, yang kedua itu kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan, yang ketiga itu kecukupan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance, yang keempat itu biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dan penugasan, yang kelima itu penggunaan teknik-teknik audit dengan komputer dan teknik-teknik analisis lainnya. Slide selanjutnya itu D. Program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal.
Penanggung jawab fungsi auditor internal harus mengembang dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus-menerus memonitoring efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Penilaian terhadap program jaminan dan peningkatan kualitas. Fungsi auditor internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitoring dan menilai efektivitas program jaminan dan peningkatan kualitas secara keseluruhan. Proses ini harus mencakup penilaian atau asesmen internal maupun eksternal. Selanjutnya, penilaian internal. Penilaian internal oleh fungsi audit internal harus mencakup satu, review yang berkesinambungan asas kegiatan dan kinerja fungsi dari audit internal, dan 2, review berkala yang dilakukan melalui asesmen self-assessment atau oleh pihak dari dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan praktik audit internal. Selanjutnya tentang penilaian eksternal. Seperti quality assurance review harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun oleh pihak luar perusahaan yang independen dan kompeten. Slide selanjutnya yaitu pelaporan program jaminan dan peningkatan kualitas. Penanggung jawab fungsi auditor internal harus melaporkan hasil review dari pihak eksternal kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Selanjutnya, penyataan sesuai dengan SPAI. Dalam laporan kegiatannya, auditor internal harus membuat pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan standar profesi audit internal. Pernyataan ini harus didukung dengan hasil penilaian program jaminan kualitas. Selanjutnya, pengungkapan atau ketidakpatuhan. Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap SPAI dan kode etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi auditor internal secara signifikan, maka hal ini harus diungkapkan kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ali Muzaki. Kepada Ali Muzaki, disilakan. Ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Ya, saya langsung saja. Yang pertama, kita masuk dalam poin B, yaitu standar kinerja. Untuk standar kinerja ini kita ada yang namanya pintu pengelolaan fungsi audit internal, yang dimana penanggung jawab fungsi audit internal itu harus mengelola fungsi audit internal secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Lalu untuk perencanaannya, biasanya penanggung jawab fungsi audit internal itu harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko atau yang disebut dengan risk-based plan untuk menetapkan prioritas mana sih untuk kegiatan audit internal ini bisa berjalan konsisten dengan tujuan organisasi, yang dimana rencana penugasan audit internal itu harus berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali, masukan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi, serta perkembangan terkini itu harus juga dipertimbangkan dalam proses ini. Selanjutnya itu ada yang namanya komunikasi dan persetujuan. Ini lebih menjelaskan kepada penanggung jawab fungsi audit internal harus bisa mengkomunikasikan rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapatkan persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal juga harus mengkomunikasikan dampak yang timbul karena adanya keterbatasan sumber daya. Lanjut, untuk pengelolaan sumber dayanya, biasanya penanggung jawab fungsi audit internal itu harus memastikan bahwa sumber fungsi audit internal itu sesuai, memadai, dan bisa digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui sebelumnya. Lanjut, untuk poin selanjutnya itu adalah kebijakan dan prosedur. Untuk kebijakan prosedur sendiri, ini lebih kepada penanggung jawab fungsi audit internal yang harus bisa menetapkan kebijakan dan prosedur itu sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal. Lanjut, untuk koordinasinya, penanggung jawab fungsi audit internal itu harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal, yang dimana organisasi yang melakukan pekerjaan audit itu harus bisa memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi.
Ya, selanjutnya itu laporan kepada pimpinan dan dewan pengawas. Di sini maksudnya penanggung jawab fungsi audit internal itu harus bisa menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal. Oleh karena itu, laporan ini harus memuat permasalahan-permasalahan mengenai resiko, pengendalian, proses governance, dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan pengawas. Selanjutnya, untuk lingkup penugasannya, fungsi audit internal itu melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko terhadap pengendalian, governance, dan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh. Yang mana dalam lingkup penugasan ini terdapat poin-poin di dalamnya. Yang pertama itu adalah pengelolaan risiko. Dalam pengelolaan risiko ini, fungsi audit internal itu harus bisa membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Lalu untuk poin selanjutnya ada pengendalian. Di sini lebih menjelaskan kepada fungsi audit internal itu harus bisa membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan dan efisiensi serta efektivitas pengendalian, serta juga bisa mendorong peningkatan pengendalian intern tersebut secara berkesinambungan. Lanjut untuk poin selanjutnya ada proses governance. Di sini fungsi audit internal itu harus bisa menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang dimana tujuan-tujuannya itu meliputi yang pertama ada mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi. Yang kedua itu memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. Yang ketiga itu secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi. Yang keempat itu adalah secara efektif itu mengkoordinasi kegiatan dari mengkomunikasikan informasi di antara pemimpin, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen. Dan fungsi audit internal itu harus mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas dari kegiatan, yang dimana program dan sasaran organisasi ini biasanya berhubungan dengan etika. Lanjut untuk perencanaan penugasan. Auditor internal itu harus bisa mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan alokasi sumber daya. Yang dimana pertimbangan rencana ini biasanya itu dalam merencanakan penugasannya, auditor internal itu akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah sasaran dari kegiatan yang sedang direview dan mekanisme yang digunakan dalam kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya. Yang kedua itu adalah risiko signifikan atas kegiatannya, sasaran, sumber daya, dan operasi yang direview serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya itu untuk kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Selanjutnya peluang yang signifikan bisa digunakan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Selanjutnya untuk pelaksanaan penugasnya. Dalam melaksanakan auditor internal itu seenggaknya dia harus bisa mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi dan mengomunikasi informasi yang memadai untuk mencapai tujuan dari penugasan. Yang dimana poin-poin dalam tujuan penugasan itu bisa meliputi tahapan pelaksanaan tugas auditor internal, mengidentifikasi informasi, analisis dan evaluasi, dokumentasi informasi, serta supervisi penugasan. Selanjutnya itu ada komunikasi hasil penugasan. Biasanya auditor internal itu harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. Kriteria komunikasinya
itu bisa berupa sasaran dan ruang lingkup, simpulan, rekomendasi, serta rencana tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Selanjutnya, untuk pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, maka komunikasi hasil-hasil penugasan itu biasanya harus bisa mengungkapkan yang pertama itu adalah standar yang tidak dipatuhi, yang kedua itu ada alasan ketidakpatuhannya, yang ketiga itu adalah dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan, yang keempat itu penanggung jawab fungsi audit internal itu akan mengkomendasikan hasil penugasan itu kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang terkait. Selanjutnya, untuk pemantauan tindak lanjutnya, biasanya penanggung jawab fungsi audit internal itu akan menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Selanjutnya, untuk penyusunan proses tindak lanjut tersendiri, biasanya itu penanggung jawab fungsi audit internal itu harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif atau menanggung resiko karena tidak melakukan tindak lanjut. Ya, mungkin sekian dari pemaparan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Adli Muzaki. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami atas nama Sophie Dezalinda. Kepada Sophie Dezalinda, disilakan. Selanjutnya, resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggung jawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggung jawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapatkan resolusi. Selanjutnya, isi standar IIA dan ISAKA. 1. IIA. Kode etik IIA berlaku terhadap pribadi maupun lembaga yang melaksanakan IIA melakukan evaluasi dan proses administrasi terhadap anggota IIA atau pemegang sertifikasi profesi IIA yang melanggar kode etik. Auditor harus mengutamakan profesi IIA yang melanggar kode etik. Auditor harus mengutamakan prinsip atau substansi dari aturan yang ditetapkan. IIA dapat mengeluarkan tindakan disiplin jika anggota melakukan perbuatan yang melanggar prinsip meskipun tidak ada aturan perilaku yang melarangnya. Isi kode etik IIA terdiri dari 1. Integritas. Di dalam integritas, internal auditor harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kesungguhan, dan tanggung jawab. 2. Harus menaati hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesinya. 3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang ilegal atau terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit atau mendiskreditkan organisasinya. 4. Harus menghormati dan menyumbang kepada tujuan organisasi yang sah dan etis. 2. Objektivitas. Internal auditor harus 1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan asesmen secara objektif, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang menimbulkan konflik dalam kepentingan organisasinya. 2. Tidak boleh menerima bentuk apapun yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. 3. Harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika diungkapkan dapat mendistorsi
laporan dari kegiatan yang direview. 3. Kerahasiaan. Internal auditor harus bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperbolehkan dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau hal-hal yang dapat merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. 4. Kompetensi. Internal auditor harus melakukan jasa dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya. 2. Melakukan jasa internal auditing sesuai dengan standar profesi audit internal. 3. Harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa yang diberikan. Yang kedua, ISAKA. The Information System Audit and Control Association atau ISAKA mengeluarkan kode etik profesional untuk dijadikan panduan perilaku bagi para personal maupun profesional anggota asosiasi dan para penyandang sertifikasi, yaitu anggota dan para penyandang sertifikasi ISAKA harus mendukung penerapan dan mendorong kesesuaian dengan standar, prosedur, dan pengendalian sistem informasi yang tepat. 2. Melakukan tugas-tugas mereka secara sungguh-sungguh dan profesional sesuai dengan standar-standar profesional dan praktik terbaik. 3. Memenuhi kebutuhan para stakeholder dengan jujur dan memenuhi aturan atau hukum sambil menjaga tindakan dan perilaku serta tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang merugikan profesi. 4. Tetap menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan tugas-tugas mereka, kecuali hal itu diminta oleh pihak yang berwajib. Informasi semacam itu tak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau diberikan kepada pihak yang tidak berkompeten. 5. Tetap menjaga kompetensi di bidang masing-masing dan bersedia hanya melakukan kegiatan tersebut yang dapat mereka harapkan untuk diselesaikan dengan kompetensi profesional. Selanjutnya, memberi tahu para pihak yang berkompeten mengenai hasil kerja yang dilakukan, memberitahu semua fakta nyata kepada mereka. Selanjutnya, mendukung edukasi profesional kepada para stakeholder dalam upaya meningkatkan pemahaman mereka mengenai keamanan dan pengendalian sistem informasi. Jika gagal dalam memenuhi kode etik profesional ini, akan berakibat dilakukannya investigasi terhadap perilaku anggota dan pemegang sertifikasi, serta setinggi-tingginya akan mendapatkan tindakan indisipliner. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudari Sophie Delizalinda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.